Alladzin yuslihun. Siapa tuh ghuraba? Mereka yang berbuat saleh idza fasadan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Banyak hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa para ahlul haq yang berada di atas agama yang sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mereka ghuraba, betapa mereka terasingkan, betapa mereka minoritas sedikit. Ya. Dan ini tidak lepas dari sunnatullah memang, di mana kebanyakan para manusia berada di atas kekeliruan. Lebih jauh lagi memang sesuai dengan sunnatullah, di mana para manusia yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk masuk neraka dan syurga ini 1000 banding 1. Dan juga sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dan gambarkan. Dan itu merupakan qadarullah kauniyah, sunnah kauniyah, bahwasanya taftariq al-yahud ila 71 firqah. Kelompok, yakni kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wahidah fil jannah, 1 yang berada di surga dan 70 berada di neraka. Demikian iftaraqatin nasara, Nasrani terpecah ila 72 kepada 72 golongan. 1 yang berada di surga, 71 berada di neraka. Wa sataftariq hadhil millah. Dan demikian juga agama ini akan terpecah ila 73 pada 73 golongan. Kulluha finnar, kesemuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali hanya 1 golongan. Nas-nas demikian menggambarkan bahwa betapa memang mereka yang berada di atas kebenaran, bahwa betapa mereka yang berada di atas yang hak, yang sesuai dengan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul terdahulu yang diutus kepada kaum-kaum terdahulu sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan manusia. Demikian juga banyak dari hadis, dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, menggambarkan kondisi tersebut yang kelak akan terjadi pada umatnya, yakni umat Islam. Demikianlah materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang berjudul Ghurbatud-Din wa Ahluh. Ya, keterasingan agama, yakni agama yang hak, dan betapa orang-orang yang memeluk agama yang hak adalah orang-orang yang terasingkan. Fi Sahihil Jami' an Anas, di dalam Sahihil Jami' dari Anas, yakni Ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala dinihi kal qabid 'ala al-jamar." Kelak datang kepada manusia sebuah zaman di mana mereka yang bersabar bertahan di atas agamanya adalah sebagaimana mereka yang menggenggam bara api. Yang begitu diuji dengan ujian yang berat, sebagaimana seseorang yang menggenggam bara api. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lil Arab, celakalah celakalah para bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, dari keburukan yang semakin mendekat, fitanan ka qita'il lailil muzlim, fitnah-fitnah yang banyak, yang begitu gelap, bagaikan gelap gulitanya malam, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira." Betapa seseorang di pagi hari ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sore hari ia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani begitu besarnya fitnah, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat yang dihadapi seseorang,
Sehingga saudara kita yang kita ketahui dia di sore hari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di pagi harinya ia telah berubah agama. Atau sebaliknya, di pagi hari kita kenal ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sore hari ia telah berubah agamanya, telah meninggalkan agama yang hak. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia jual agamanya dengan sedikit nikmat dunia. Al-mutamassiku yawma idzin bidinih. Di masa itu, orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kal-qabid 'alal jamr, itu bagaikan mereka yang menggenggam bara api. Au qal 'ala syauq, atau Rasul berkata sebagaimana seseorang yang menggenggam duri. Hadis ini disahihkan oleh Al-Arnaut rahimahullah, dan di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasul bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim." Kelak akan datang kepada para manusia sebuah zaman di mana mereka yang bersabar, bertahan di atas agamanya, ala dini kal qabid alal jamr, sebagaimana mereka yang menggenggam bara api. Sahahahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari hadis-hadis ini dapat kita tangkap mengapa mereka para ahlul haq berjumlah sedikit. Karena memang akan datang sebuah zaman, di antaranya zaman yang kita hidup padanya, di mana seseorang yang bertahan mempertahankan nilai-nilai agama pada dirinya akan menghadapi gelombang-gelombang ujian, akan menghadapi gelombang-gelombang fitnah yang dahsyat. Baik fitnah-fitnah tersebut berupa fitnah syubhat ataupun fitnah-fitnah yang berupa syahwat. Sehingga dengan mudah seseorang meninggalkan idealisme dan keyakinannya yang dia yakini. Kita kenal seseorang, dia di pagi hari beriman kepada Allah, ternyata di sore harinya ia telah berubah, murtad, meninggalkan agama yang hak tersebut. Atau sebaliknya, di sore hari kita kenal ia beriman kepada Allah, ternyata di pagi hari ia telah jual agamanya dengan sedikit dari nikmat-nikmat dunia. Betapa harga yang kecil bagi seseorang untuk menjual keselamatan dirinya kelak di akhirat. Ya. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadis-hadis demikian. Ya. Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah adalah guru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang memiliki kesamaan, bisa seringkali menjelaskan banyak perkara-perkara besar dengan kalimat-kalimat yang sederhana yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh para kaum muslimin segala level, baik anak-anak, orang tua bisa membacanya, baik penuntut ilmu ataupun awam bisa membaca tulisannya. Ya, demikian Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau rahimahullah memberikan syarah, yakni penjelasan terhadap hadis-hadis demikian. Beliau berkata, "Hadzal hadis yaqtadi khabaran wa irsyadan." Hadis demikian membawakan makna khabar dan membawakan makna irsyad. Khabar yakni membawakan khabar. Membawa makna juga irsyad. Irsyad yakni guidance, petunjuk. Ya. Ammal khabar, adapun khabar yang dikandung dari hadis ini adalah fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbar, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya kelak di akhir zaman di mana kebaikan akan menjadi sedikit. Demikian juga sebab-sebab yang membawakan kebaikan akan menjadi sedikit. Wa yakthuru syarru wa asbabuh, sementara keburukan dan sebab-sebab yang menjadikan keburukan akan berada begitu banyak. Wa annahu 'inda dzalik yakunul mutamassik bid-din, dan bahwasanya di masa demikian jadilah mereka yang berpegang teguh kepada agamanya di antara manusia aqallal qalil, begitu sedikit. Wa hadzal qalil fi halati syiddah, dan yang sedikit tersebut berada di dalam kondisi yang begitu berat, masyaqqah 'azimah, begitu kondisi kesulitan mempertahankan agamanya, kahalatil qabid 'alal jamr, sebagaimana kondisi seseorang yang menggenggam bara api. Min quwwatil mu'aridin, karena kuatnya orang-orang yang menentang mereka. Wa kathratil fitanil mudillah, dan karena banyaknya fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitanu syubuhati wa syukuki wal ilhad, fitnah-fitnah syubhat. Yani fitnah-fitnah yang nilai-nilai yang disyiarkan di antara manusia yang dikira itu adalah bentuk beragama, padahal dikira itu adalah bentuk beragama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya itu adalah kebatilan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang membawakan keraguan dan membawakan ilhad, membawakan penyimpangan pada agama seseorang. Wa fitanu syahawat, demikian juga fitnah-fitnah syahwat. Wa insiraful khalq ila dunya, dan betapa para manusia begitu terfokuskan kepada dunia. Wanhimakuhum fiha, dan betapa mereka tenggelam di dalam mengejarnya. Zahiran wa batinan, baik secara zahir ataupun batin. Wa dha'ful iman, dan betapa lemah keimanan di masa tersebut. Wa shiddatut tafarrud, dan betapa asing, betapa sepi mereka yang bertahan di atas hak. Betapa mereka bersendirian. Liqillatil mu'inil wal musa'id, karena sedikitnya orang yang akan menolong orang-orang yang bertahan di atas agama yang hak. Walakinnal mutamassik bidinih, namun mereka yang berpegang teguh kepada agamanya, al-qa'im bidaf'i hadhil mu'aradat wal awa'iq allati la yasmad laha illa ahlul basirah wal yaqin, yang terus bertahan di atas agamanya, menentang semua penentangan-penentangan tersebut terhadap agama, dan menghadapi semua rintangan-rintangan yang mereka hadapi di jalan agamanya, yang tidaklah dapat melakukan hal tersebut kecuali mereka yang memiliki keyakinan yang kuat dan basirah, yakni memiliki basirah, dia memiliki pemahaman yang baik sehingga dia dapat membaca perkara dengan baik. Ya? Wa ahlul iman al-matin, tidaklah dapat melakukan hal tersebut kecuali memang seseorang yang memiliki keimanan, kadar keimanan yang kuat. Min afdalil khalq, di masa tersebut manusia-manusia demikian adalah di antara makhluk-makhluk yang paling mulia. Wa arfa'uhum indallahi darajah, dan manusia-manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa a'zamuhum indahu qadra, dan paling tinggi kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kabar yang dibawakan oleh hadis-hadis tersebut, bahwa akan datang zaman di mana ujian-ujian bagi mereka yang mempertahankan agama pada dirinya begitu berat. Mereka akan diuji dari segala sisi di dalam kehidupannya, dan akan sedikit mereka mendapatkan pertolongan dari para makhluk yang memiliki mindset yang sama, memiliki keyakinan yang sama. Susah mereka mendapatkan pertolongan demikian, karena banyaknya manusia berpaling dari yang hak dan mengikuti arus-arus fitnah dan baik dari syubhat dan syahwat tersebut. Sehingga terbawa mereka ke arah kesesatan. Entah mereka terbawa untuk fokus kepada dunia dan tak memperdulikan agamanya dan lain-lain. Ya, tapi bukan tak ada mereka yang tetap akan bertahan di atas agamanya sebesar apapun ujian yang merintanginya, bukan tidak ada. Itu kabar yang dikandung oleh hadis tersebut. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa yaqtadi aidan irsyadan, dan juga kabar tersebut tadi, yakni hadis-hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membawakan bagi kita irsyad, yakni clues, petunjuk, guidance. Fa innahu irsyadun li ummati, hakikatnya itu adalah petunjuk dan bimbingan bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuwatinu anfusahum ala hadhil halah, agar mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kondisi tersebut. Wa ayya'rifu annahu la budda minha, dan agar mereka meyakini bahwasanya hal tersebut pastilah terjadi. Wa anna man iqtahama hadhil aqabat, dan bahwasanya siapapun yang menghadapi rintangan-rintangan demikian, wa sabara ala dinihi wa imanihi, dan ia bersabar di atas agamanya dan keimanannya menghadapi seluruh rintangan tersebut, fa inna lahu 'indallahi a'la darajat, maka kelak ia mendapatkan setinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayu'inuhu maulahu ala ma yuhibbuhu wa yarda, dan bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam, Allah akan memberikan pertolongannya pada mereka ke arah yang dicintai dan diridhoinya. Wa ma ashbaha zamanuna fi hadzal wasf, bihadzal wasf. Betapa zaman kita sekarang begitu sesuai dengan yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Bayangkan, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan ini pada zaman beliau hidup rahimahullah. Apalah lagi kalau beliau rahimahullah melihat zaman kita sekarang. Alladzi dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ma baqiya minal Islam illa ismu. Sesungguhnya tak lagi bersisa dari keislaman kecuali hanya namanya, KTP-nya. Nggih? Wala minal Qur'an illa rasmu. Tak lagi bersisa dari Al-Quran kecuali cetakannya. Ya?
imanun dha'if, betapa keimanan manusia begitu lemah. Wa qulub mutafarriqah, betapa hati-hati manusia tercerai-berai. Wa hukumat mutasyattitah, betapa pemerintahan-pemerintahan Islam terpecah belah menjadi negara-negara yang banyak. Wa adawat wa baghdha ba'adat bainal muslimin, dan permusuhan-permusuhan dan kebencian-kebencian saling terus menjauhkan di antara kaum muslimin. Wa a'da zahiruna wa batinun, dan musuh-musuh Islam yang terus merongrong baik dari luar ataupun dari dalam tubuh umat Islam. Ya'maluna sirran wa alana, mereka terus mengusahakan propagandanya, baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, lil qada' 'ala ad-din, untuk menghancurkan agama yang hak ini. Wa ilhad wa madiyat, belum lagi pemikiran-pemikiran ateism dan pemikiran-pemikiran material. Jarafat bi khabithi tayyariha wa amwajiha al-mutalatimah asyuyukha aw syubban. Pemikiran-pemikiran demikian dengan mudah menyeret para anak-anak umat, baik anak-anak mudanya ataupun orang-orang tuanya. Wa di'ayat ila fasadil akhlaq, dan betapa banyak seruan-seruan kepada akhlak-akhlak yang buruk, kepada perangai-perangai yang buruk. Wal qada' ala baqiyatir ramak. Thumma iqbalun nas ala zakharifid dunya. Kemudian di masa yang sama, di waktu yang sama juga para manusia begitu mereka terfokuskan kepada dunianya, bihaitsu asbahat hiya mablagh ilmihim, sehingga dunia jadilah tujuan dari keilmuannya. Yani di masa sekarang seseorang menuntut ilmu, patokannya adalah apa? Agar dengan itu dia nanti bisa mencari uang, menjadi pegawai dan mencari uang. Ilmu buat manusia sekarang adalah tujuannya untuk earnings, untuk menghasilkan dari nikmat-nikmat duniawi. Ya, tidak lagi ilmu berbicara tentang keselamatannya dia kelak di dunia wala di akhirat, tapi bagaimana dia bisa menghasilkan dinar dan dirham dengan ilmu yang ia pelajari itu. Itulah yang menjadi patokan dan tujuan dari ilmu mereka. Wa akbar himamihim, betapa dunia menjadi keresahan terbesar mereka, yang paling mereka resahkan dan perjuangkan adalah nikmat-nikmat dunianya. Walaha yardun wa yaghdabun, mereka membangun wala dan bara karena dunianya. Memusuhi seseorang karena kepentingan dunia, bersahabat dengan seseorang karena kepentingan dunia. Wa di'ayah khabithah litazhidi fil akhirah wal iqbal bil kulliyah ala ta'mirid dunya wa tadmirid din. Kemudian ada lagi yang bergerak menyerukan pada zuhud-zuhud, kehidupan-kehidupan zuhud, namun kehidupan-kehidupan tersebut, seruan-seruan tersebut pun hakikatnya batil, tidak hak, tidak di atas konsep yang hak. Ya? Wal iqbal bil kulliyah ala ta'mirid dunya, dan begitu fokus manusia terfokus, perhatian manusia terfokuskan seluruhnya untuk menghidupkan dunianya, wa tadmirid din, dan menghancurkan agamanya, wa ihtiqar wa istihza' bid din, dan mencela-cela bahkan meremehkan agamanya, wa ma yunsab ilaih, dan mencela-cela dan meremehkan segala nilai-nilai yang berkaitan dengan agama. Wa fakhr wa fakhfakhah wa istiqbar bil madaniyat al mabniyah ala al ilhad, dan betapa mereka membanggakan diri dengan modernitas yang dibangun di atas konsep menafikan Tuhan, dibangun di atas konsep ateisme. Allati atharaha wa syururuha qad syahadahu al-ibad, yang dimana efek buruknya telah banyak disaksikan oleh para manusia. Fama' hadhihi syurur al-mutarakimah, dan seiring keburukan-keburukan yang bertubi-tubi ini, wal amwaj al-mutalatimah, seiring dengan ombak-ombak tadi, fitnah dan syubhat dan syahwat yang terus silih berganti, wal muz'ijat al-mulimmah, dan seiring dengan rintangan-rintangan ya yang mengganggu, wal fitanil hadirah wal mustaqbalah wal mudlahimmah, dan fitnah-fitnah yang kelak akan terjadi baik di masa ini ataupun di masa yang akan datang. Ma hadhil umur wa ghairiha, seiring dengan semua kondisi tersebut, tajid misdaq hadzal hadis, niscaya kau akan temukan betapa benarnya kabar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Walakin ma'dzalik, tapi
Seiring dengan itu pun, fa innal mu'min la yaqnut min rahmatillah. Seorang mukmin yang memang benar beriman dengan baik, mereka takkan pernah putus asa dari rahmat Allah, wala yai'as min rauhillah. Takkan mereka putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu nadharuhu maqsuran 'ala al-asbab adh-dhahirah. Tidaklah pandangannya dan harapannya hanya berpatokan pada sebab-sebab yang zahir, bal yakunu mutalaffitan fi qalbihi kulla waqtin ila musabbibil asbab. Yang ada terus mereka terfokuskan harapannya, hatinya kepada zat yang menjadikan, yang maha menjadikan segala sebab. Begini, ini ada sedikit yang perlu dijelaskan. Ya? Seorang mukmin nggak boleh dia bersandar kepada sebab. Dia diperintahkan untuk menjadikan sebab, tapi nggak boleh dia menyandarkan hatinya, keyakinannya kepada sebab tersebut. Dia harus menyandarkan hati dan keyakinannya kepada zat yang maha menjadikan segala sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rizki, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya rizki kita telah diatur. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rizki kalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, ya ini udah ada di langit. Udah, Allah udah kabarkan melalui Rasul yang sallallahu alaihi wasallam. Tapi however, gimana pun kita diperintahkan untuk menjadikan sebab-sebab datangnya rizki. Yaitu apa? Bekerja, jangan diam. Tinggalkan sifat malas. Ya kan? Datangkan sebab-sebab, baik sebab-sebab yang sifatnya sebab-sebab syar'i atau sebab-sebab kauni. Sebab-sebab syar'i, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab-sebab kauni, yakni berusaha, berdagangkah atau keluar rumahkah, mengerjakan tugasnya dan amanahnya dan lain-lain, yang dari situ seseorang mendapatkan penghasilannya dan lain-lain. Itu menjadikan sebab. Namun nggak boleh kita bilang kita punya rezeki ini dari mana? Karena kerjaan yang kita lakukan. Lah, nggak boleh. Itu namanya bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada zat yang maha menjadikan sebab. Karena bagaimanapun sebab yang kita lakukan adalah juga bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersandar kepada zat yang menjadikan segala sebab. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku punya rezeki dari mana? Dari Allah. Diperintahkan kita menuntut ilmu. Iya, betul. Nah, kemudian keilmuan dan penguasaan ilmu yang ada pada kita dan lain-lain. Apakah karena kekuatan kita di dalam belajar? Lah, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang emang membukakan pintu keilmuannya pada kita. Nah, diperintahkan kita untuk, Allah maha penyembuh, Allah syafi, begitu kan? Tapi diperintahkan kita untuk menjadikan sebab-sebab kesembuhan. Ini kan banyak sebabnya, bisa sebabnya herbs, herbal, bisa sebabnya ruqyah, tuh. Bisa sebabnya berobat ke dokter. Ini diantara sebab-sebab yang diperbolehkan. Nah, diperintahkan kita untuk lakukan sebab-sebab ini. Sebab-sebab yang disyariatkan ini. Yang tidak melanggar syariat. Diperintahkan kita untuk meninggalkan sebab-sebab yang melanggar syariat. Pergi ke dukun. Nah, itu sebab yang melanggar syariat. Suruh cari rezeki. Lakukan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. Apa? Kerja. Tuh, jangan nyopet. Ini sebab melanggar syariat. Jadi seorang mukmin menyandarkan harapannya selalu kepada zat yang maha menjadikan sebab. Kalaupun mungkin sebab yang bisa dia lakukan hanyalah sedikit, dia yakin bahwa Allah apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk terjadi, maka kelak akan terjadi terlepas dari sebab yang aku lakukan. Ini maksud Syekh rahimahullah. Ya? Jadi tidaklah dia khawatir. Karena begitu sulitnya ia melakukan sebab-sebab tersebut, tidaklah ia khawatir, tetap hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Al-Karim Al-Wahhab. Niscaya hatinya senantiasa terarah di setiap waktu kepada zat yang menjadikan segala sebab. Zat yang maha mulia lagi maha pemurah. Wa yakunul farj baina ainaihi. Sehingga dengan itu solusi berada di hadapan matanya. Wa wa'duhu alladhi la yukhlifuh. Dan ia senantiasa meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak akan pernah diingkarinya. Bi annahu sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjanjikan bahwasanya setelah sebuah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah janjikan demikian.
Wa annal farja ma'al karb, dan bahwasanya kelapangan akan datang setelah kesempitan. Wa anna tafrijal kurbat ma'a syiddatil kurbat wa hulul al-mufadhi'at, dan bahwasanya solusi-solusi akan datang setelah seluruh permasalahan-permasalahan yang menimpa kita. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mu'min, maka seorang yang beriman di masa demikian, masa-masa ujian demikian, man yaqul, adalah mereka yang senantiasa berkata di dalam kondisi demikian, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengatakan, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, sungguh cukup Allah bagi kami, sungguh betapa senikmat-nikmatnya zat yang kami serahkan seluruh perkara kepadanya. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah lah kami berserah. Allahumma lakal hamd, wahai Allah, sungguh hanya milikmu lah segala pujian. Wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu lah tempat mengeluh. Wa antal musta'an, dan hanya engkaulah tempat memohon pertolongan. Wa bikal mustaghath, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa yaqumu bima yaqdir alaih, maka seorang yang beriman dalam kondisi demikian, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan tetap melakukan dan mengusahakan apapun yang masih berada di dalam ranah kemampuannya. Minal iman, dari bentuk-bentuk keimanan. Ini iman yang diyakini ahlu sunnah. Awas, mencakup keyakinan, ucapan, dan amalan fisik. Kalaupun diuji dan sulit kita melakukan nilai-nilai keimanan ini, mereka tahu bahwa sebesar apapun ujian yang ditimpakan, toh Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani manusia di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tak bebani manusia dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, seorang mukmin mengetahui hal tersebut, maka ia tetap menjalankan dan melakukan nilai-nilai keimanan sebatas kemampuannya. Wan nush wad da'wah, tetaplah ia menyampaikan nasihat, dan tetaplah ia menyerukan manusia yakni kepada yang hak. Wa yaqna bil yasir idza lam yumkinil katsir, mereka akan senantiasa puas bersyukur dengan yang sedikit ketika memang tidak mungkin mendapatkan yang banyak. Wa bizawal ba'dhi syarri wa takhfifih, mereka akan bersyukur apabila dapat mengurangi sedikit keburukan atau menurunkan kadar keburukan, kalau mereka tak bisa menghilangkan semua keburukan tersebut. Ya? Idza ta'azzara ghairu dzalik, apabila mereka tak mampu menghilangkan semua keburukan, minimal mereka bisa mengurangi keburukan tersebut. Demikian seorang mukmin, sebisa mungkin sebatas kemampuannya mereka terus berusaha dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi baginya. At-Talaq ayat 2. Allah pun berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. At-Talaq ayat 3. Dan kemudian Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dari perkaranya mudah. Ya. Ini yang dari Bahjah Qulubil Abrar, perkataan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Demikian ikhwan, dapat kita tangkap hadis-hadis tersebut yang menggambarkan bahwa seseorang yang bertahan di atas agamanya akan diuji mereka sebagaimana seseorang yang menggenggam bara api atau duri. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ujian-ujian yang mereka hadapi di dalam mempertahankan agama yang pada dirinya, pada istrinya, pada anak-anaknya dan lain-lain. Ya, tapi tidaklah seorang yang beriman memang, kalaupun mereka meyakini ini qadarullah al-kauniyah, sebagaimana Rasul kabarkan sallallahu alaihi wasallam. Ini qadarullah kauniyah yang akan terjadi di alam semesta demikian. Bocoran qadarullah kauniyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diuji, akan sulit dan lain-lain. Tapi tidaklah kita, kalaupun mengimani qadarullah kauniyah, berhujjah dengan itu dan kemudian kita meninggalkan nilai-nilai agama yang harusnya kita terapkan pada diri kita. Tidak, kita berpegang dan berundang-undang kepada qadar syar'i, kepada iradah syar'iyah, yakni kepada hukum
syariat. Yakni apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah terus kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Tidaklah dengan ujian dan rintangan tersebut seseorang yang beriman meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, berhujjah dengan kondisi demikian. La. Ma'adallah. Ya. Kemudian Syekh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan hadis ini, beliau rahimahullah berkata, "Annahu yati alaihi minal balaya wal mihan wal fitan allati tu'dhihi wa tadurru." Maknanya dari hadis tersebut adalah kelak akan datang kepadanya, yakni kepada seseorang yang mempertahankan agamanya tersebut, kelak akan datang ujian-ujian, fitnah-fitnah yang menyakitinya dan menimpakan madarat kepadanya. Ma yakunu fiha ma'aha kal qabid 'alal jamr. Begitu berat hal tersebut sehingga kondisi orang demikian bagaikan seseorang yang menggenggam bara api min syiddati sabrihi 'ala dinihi 'ala imanihi wa thabatihi 'alaihi. Dikarenakan begitu beratnya seseorang bersabar di atas agamanya, mempertahankan keimanannya dan mempertahankan keteguhannya di atas agama. Ka'annahu qabid 'alal jamr. Seolah-olah ia menggenggam bara api min syiddah ma yusibuh minal alami wasyada'id fi dhalik. Karena beratnya rasa sakit yang menerpanya, ya, karena beratnya musibah-musibah yang menimpanya di dalam jalan tersebut, waqtal fitan, di waktu fitnah, waqtal adha minal a'da, di waktu serangan-serangan musuh, wal iyadzu billah. Hadza waqi', dan ini benar terjadi, kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Fayanbaghi lil 'aqil idza buliya bihadza ay yatasabbar. Maka layaknya, idealnya bagi seorang yang memang berakal ia, apabila tertimpa kondisi demikian, agar ia bertahan untuk bersabar. Fakam buliya bihadza fi awqatil fitan. Berapa banyak di antara orang-orang yang beriman diuji dengan kondisi demikian di masa-masa fitnah, wa fil hurub, dan di masa-masa peperangan, wa fi ghairi dzalika mimman madha, dari kaum-kaum terdahulu. Dari orang-orang yang beriman terdahulu qablana, sebelum kita, wa fi waqtina, ataupun di masa kita. Yani agar kita menguatkan dan bertahan bersabar di atas agama kita, dan agar kita menguatkan diri kita dengan mengingat hal ini. Betapa ujian-ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang beriman terdahulu, itu juga jauh lebih berat daripada yang Allah timpakan pada kita. Atau mungkin kepada orang yang beriman di masa kita, namun di negeri-negeri yang ditimpa konflik yang lebih berat lagi pada mereka. Ya? Dalam kondisi demikian, agar kita melihat kondisi-kondisi yang lain, sehingga dengan itu kita dapat menguatkan diri untuk terus bertahan, mempertahankan agama yang hak ini yang ada pada kita. Tentunya demikian memang sunnatullah. Betapa kaum-kaum terdahulu diuji juga dikarenakan keimanan mereka dengan ujian-ujian yang begitu berat. Kemarin kita sampaikan di kajian sebelumnya, iya kan? Jadi riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana mutawassidan ala burdatin lahu fi dhillil Ka'bah, dan Rasul lagi selonjoran di atas burdahnya, di atas mantelnya yang digelar, dan dia selonjoran di atasnya di bayangan Ka'bah. Khabbab pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana?" Ya Rasulullah, tidakkah kau meminta pertolongan Allah kepada kami? Ala tad'ullah lana? Tidakkah kau berdoa kepada Allah bagi kami? Yani kalau Rasul berdoa kan makbul. Udah, kenapa nggak langsung doa aja sih? Kenapa kita pakai PR nih, disiksa sama kaum musyrikin, diazab? Kenapa nggak begitu aja sih ya Rasulullah? Begitu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tadinya selonjoran, dia pun terduduk, muhmar wajhu, tampak amarah dari mukanya dengan memerah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fi man kana qablakum," di antara kaum sebelum kalian, yakni yang beriman, yu'ta bi amsyad hadidah, dibawakan kepada mereka sisir-sisir besi, yufarraq baina 'azamih min lahm wa 'asab, dipisahkan antara daging dan urat mereka dari tulang mereka, tuh hidup-hidup hanya karena beriman. Wa ma yasudduhu dzalika an dinillah, tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Minhum man yu'ta bi minsyar hadid, di antara mereka ada yang dibawakan gergaji-gergaji besi, yudha' bain mifraq ra'sih, ditaruh di kepalanya, thumma yushaqqu bithnatain, kemudian dibelah dua hidup-hidup hanya karena beriman kepada Allah. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah.
Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan dakwah ini, memenangkan dakwah ini. Hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramut. Sehingga seseorang yang berjalan sendirian dari San'a sampai Hadramut, la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanami. Tidaklah ia takut lagi kepada apapun kecuali hanya kepada Allah dan khawatir kepada serigala-serigala yang mengancam domba-dombanya. Walakinnakum tastajilun. Tapi kalian nih keburu-buru. Digituin Khabbab Ibn al-Ar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhi. Syuf. San'a, Hadramut, ini Yaman. Semuanya di Yaman, oke? Ini daerah yang terkenal dengan penyamunnya. Skid Row. Oke? Bronx. Banyak rampoknya di situ. Nah, kalau dakwah merata, Islam merata, maka keamanan merata. Sehingga seseorang berjalan dari San'a sampai Hadramut, dia nggak khawatir apa-apa. Itu maksud Rasulullah SAW. Kalau agama ini merata, kuasa kaum muslimin merata, keamanan akan merata. Demikian maksudnya. Ya. Di antara kalian, di antara mereka ada yang dibawakan sisir besi. Yakni, Masyitah binti Fir'aun. Wanita yang nyisirin putrinya Fir'aun ini. Dia nyisirin putrinya, dan dia beriman kepada Musa alaihissalam. Jatuh sisirnya, jatuh nih, lagi nyisirin nih, jatuh. Terus dia ambil, dia bilang Bismillah, begitu. Nah, putrinya Fir'aun nanya, siapa itu? Allah. Kemudian nih wanita bilang, Allah Rabbi wa Rabbuk. Allah Rabbku, Rabbmu. Awalaki Rabbun ghair abi. Emang kau punya Tuhan lain selain bapakku? Lihat, songong nggak nih anak? Emang kau punya Tuhan lain selain bapak gue, selain bapakku? La, Rabbunallah. Tuhan kita ini Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan bapakmu yang menciptakan semua alam semesta ini hanya Allah. Oh begitu. Bolehkah aku kabarkan pada bapakku? Kata anaknya begitu. Kata nih orang, dia bilang, Insyid, kalau kau mau kabarkan. Kalau enggak apa-apa, terserah. Dengan polosnya nih anak ngabarin sama bapaknya. Siapa bapaknya? Fir'aun. Akhirnya dibawakan sisir besi, tuh, dikelet hidup-hidup. Dipaksa meninggalkan agama yang diyakininya dan kembali kepada agama tradisionalnya, yakni menyembah Fir'aun. Dikelet dagingnya hidup-hidup dari tulangnya, tuh, hidup-hidup. Dipaksa untuk kafir, tapi mereka nggak, tapi dia nggak mau kafir dan bertahan di atas agama. Di antara mereka ada yang dibawakan gergaji besi. Ini kasih kisahnya Ashabul Ukhdud. Oke? Di mana si pendeta yang mengajarkan kepada si Ghulam. Ini nanti lihat sendiri deh videonya ya, kalau jelasin kepanjangan lagi. Pendeta yang mengajarkan kepada si Ghulam tentang keimanan ini, kemudian si sahibnya raja yang mengaku Tuhan nih, sahibnya yang beriman juga, dipaksa untuk meninggalkan agamanya dan diancam dengan gergaji besi itu. Namun mereka tetap bertahan di atas agamanya dengan semua siksaan itu dan kemudian dibelah dua hidup-hidup dan mereka mati di atas keimanannya. Tuh maksudnya begitu. Oke? Gambaran yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua nggak membuat mereka meninggalkan agamanya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, Allah akan menangkan perkara ini. Demikian kan? Tapi kalian ini terburu-buru. Nah, dibilang terburu-buru ini kepada siapa? Kepada Khabbab Ibn al-Ar radhiyallahu anhu. Khabbab ini kenapa kasusnya Khabbab? Khabbab Maula. Dia adalah tadinya budak yang bukan orang setempat dan kemudian dibebaskan oleh Bani Zuhrah, punyanya Ummu Anmar. Dan kemudian dia menjadi blacksmith, pandai besi yang banyak membuat perkakas dari besi, pedang dan lain-lain. Oke? Khabbab memiliki akal yang cerdas, amanah yang baik dan kemudian memiliki perangai yang baik. Sehingga ketika mendengar kabar Rasul sallallahu alaihi wasallam langsunglah dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seenteng itu. Ummu Anmar dan keluarganya mendengar hal tersebut. Akhirnya mereka menghampiri Khabbab di tempat kerjanya dan mereka bertanya, "Ya Khabbab, asabaut. Khabbab, kau murtad?" Yani meninggalkan agama tradisional, sabaut. Ini ma sabaut, aku enggak murtad, walakinni amantu bi Muhammad wa taba'tu. Aku hanya beriman kepada Muhammad dan aku ikuti dia. Akhirnya dhallu yadribunani. Akhirnya mereka pun memukuli Khabbab sampai Khabbab hampir enggak sadarkan diri dan memaksakan Khabbab untuk berkata kafir kepada Muhammad dan beriman kepada Lata dan Uzza. Khabbab pun sebagaimana Bilal. Ia berkata, "Ana kafir billati wal Uzza." Aku kafir terus kepada Lata dan Uzza. Akhirnya diangkatlah Khabbab dan ditaruhlah
punggungnya di atas perapian yang digunakan untuk melelehkan besi. Ces. Khabbab demikian ujiannya. No? Jadi ceritanya Asy-Sya'bi rahimahullah, tabi'in, cerita. Waktu Amirul Mukminin Umar lagi ngumpul sama para sahabat, ada Khabbab juga di situ. Dan dia berkata, sungguh tidaklah pantas berada di posisi ini, posisi yang mulia ini, yang ini dimuliakan demikian, kecuali satu orang. Yang telah begitu diuji besar di jalan Allah. Ya. Siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Kata Khabbab di situ, tidak ya Amirul Mukminin. Sungguh Bilal tidak diuji lebih berat daripadaku. Kata Khabbab ibn Arat. Yani Bilal ini disiksa sama Umayyah ibn Khalaf. Kemarin kita ceritain kan? Di Ramda Makkah, di padang pasir Makkah, dibuka bajunya dan ditidurin. Ramda Makkah ini, sampai hewan aja malas yabruk di situ kalau siang-siang di tengah hari. Apalah lagi manusia dengan kulitnya yang lembut ini. Tapi Bilal ditidurin situ dan ditimpa sakhrah azimah, ditimpa batu yang besar. Dan dipaksa untuk berkata kafir kepada Muhammad. Dan dia terus berkata, ahadun ahad. Ana kafirun billati wal uzza. Aku kafir kepada Lat dan Uzza. Amr bin As ngelewatin tuh waktu Bilal disiksa sama Umayyah ibnu Khalaf. Ya, sama Umayyah ibnu Khalaf, Amr bin As pas lagi lewat. Setiap dia berkata, ana kafir billati wal uzza, Umayyah bin Khalaf nambah marah dan yaghtaz, yakni menambah siksaan ya kepada Bilal. Bilal, kata Amr bin As pada saat itu, lau kanat bid'atul laham tudu alaih, andai saja ada sepotong daging ditaruh di atas tubuhnya Bilal, la nadijat, niscaya daging tersebut bakalan matang. Tuh, dagingnya matang. Huwa yaghli, yani Bilalnya mendidih. Saking panasnya. Kemudian Abu Bakar menebusnya, gitu kan? Menolongnya, menebusnya dan membayarnya dari Umayyah bin Khalaf dengan khamsah awaq, sejumlah khamsah awaq. Dan Amr bin As berkata, wa huwa madfun tahtal hijarah. Dan pada saat itu Bilal udah kekubur di bawah batu. Dan batu begitu efektif menyerap panas. Batu kan efektif, bisa digunakan untuk masak malah batu ini sometimes. Iya kan? Nah Khabbab bilang, katanya, Bilal sungguh tidak diuji lebih berat daripada aku. Kenapa? Bilal ada yang nolongin. Aku tidaklah mematikan api tersebut illa wadak zahri, kecuali lemak dari punggungku yang mengalir, yang netes di panggung. Kemudian Khabbab membuka bajunya dan menampakkan kepada Umar bekas luka bakar tersebut. Umar pun bergetar melihatnya. No, udah segitu no, Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Tapi Rasul bilang apa sama Khabbab? Keburu-buru lu ah. Nah, siapa kita pengen buru-buru menang? Udah diuji segimana? Ya? Ya. Falhasil, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, maka kesimpulannya anna man ibtuliya fi ayyi zamanin alaihi ay yasbir. Hakikatnya kata Syekh bin Baz rahimahullah, kesimpulannya, maka siapapun di antara orang yang beriman diuji, di zaman apapun dia diuji, maka agar ia bersabar. Qad yubtala mimman yamna'uhu minas salah. Di antara orang yang beriman ada yang diuji sehingga dia dilarang salat, ada yang diuji sehingga ia dilarang salat dan kemudian disakiti apabila ia melakukan salat. Di antara mereka ada yang diuji dan disakiti apabila ia berpuasa, maka agar ia bersabar. Dan agar ia terus melaksanakan solat dan puasanya kalaupun dengan diam-diam. فَإِذَا أُوذِيَ فِي ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ. Nah maka apabila ia diuji dengan hal-hal demikian, tidaklah hal tersebut akan berefek baginya. Yani tidaklah orang yang beriman dengan ujian-ujian ini akan membuat mereka meninggalkan apa yang akan mereka lakukan sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika yusalli law udhiya yasbir wa yatahammal. Apabila seorang yang beriman disakiti di jalan yang hak ini, agar ia bertahan, bersabar, wala yada'us salah wa hakadha. Jangan ia tinggalkan ibadahnya, salatnya dan lain-lain, dan terus demikian Allahul musta'an. Ya? Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia sebuah zaman, la yabqa fihi minal Islam illa ismuh, tak lagi bersisa dari Islam di zaman tersebut kecuali hanya namanya, wala minal Qur'ani illa rasmuh,
Tak lagi bersisa dari Al-Quran kecuali cetakannya. Masajiduhum amirah wahiyya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka ramai namun jauh dari petunjuk. Masjid-masjid mereka ramai namun jauh dari petunjuk. Ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di bawah langit. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Justru dari mereka lah munculnya fitnah-fitnah tersebut. Dan kepada mereka lah kembalinya fitnah tersebut. Tataghayyarul ahwal fi akhir zaman. Wa yakillul ilmu wal fadl. Sungguh, keadaan di akhir zaman akan berubah. Dan akan sedikitlah keilmuan dan keutamaan yang ada pada masa tersebut. Demikian ikhwani rahimakumullah. Kenapa demikian? Kok sampai sedikit mereka yang bertahan di atas hak? Dan kemudian diuji sedemikian rupa dan dimusuhin sedemikian rupa sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka yang bertahan di atas agamanya itu begitu berat sebagaimana beratnya seseorang yang mempertahankan bara api di atas tangannya. Dilepas salah, agama dia nggak boleh dilepas, dipegang panas. Ya, ini hakikatnya juga tidak lepas dari karena ilmu yang semakin sedikit dan hilang dari umat dan kemudian kejahilan yang justru lebih merata dan lebih banyak tersebar di antara umat. Tak lepas dari hal tersebut. Sehingga manusia seringkali mengira apa-apa yang mereka kira sebagai bentuk agama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya itu tidak demikian, justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu mereka memerangi orang-orang yang menyerukan kepada kemurnian agama dan apa yang memang benar dibawakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak lagi sesuai dengan selera mereka, tak lagi sesuai dengan selera kaum mereka, ya, tak lagi sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini digambarkan di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu di Imam Bukhari dan Muslim. Di Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yaqbiduhu min sudurin nas." Sesungguhnya Allah tak akan menghilangkan ilmu dari para manusia ini dengan cara merenggutnya begitu dari manusia. Tidak. Ilmu yang ini apa yang sesuai dengan qala Allah qala Rasul, yang sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agama, cara memahami agama yang hak. Ini yang dibilang ilmu. Nah, ini nih hilang dari umat bukan dengan cara Allah merenggutnya begitu, enggak. Tapi dengan cara apa? Allah merenggutnya, menghilangkan ilmu dari umat dengan cara apa? Dimatikannya para ulama yang memang para ahli ilmu yang mengenal kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya makin dikit, makin asing. Hatta idza lam yabqa alimun atau hatta idza lam yubqi aliman di sanad lain. Sehingga ketika tidak bersisa seorang alim pun atau sehingga tidak Allah sisakan seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mulailah manusia menjadikan para pemuka-pemuka kejahilan sebagai patokan mereka. Ini yang dimaksud mereka yang seburuk-buruknya makhluk yang ada di bawah langit. Seolah-olah menyeru kepada agama, namun hakikatnya menjauhkan manusia dari agama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Mereka jadikan orang-orang ini sebagai patokan. Fasu'ilu, mereka ditanya tentang pertanyaan agama, permasalahan agama. Fa'aftau bi ghairi ilm, berani mereka memfatwakan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, sehingga semakin tersesat dan tersesatkanlah mereka. Ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dari Abu Wa'il. Ia berkata, kuntu jalisan ma Abdullah yakni Ibnu Mas'ud wa Abi Musa yakni Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Satu hari aku lagi duduk-duduk bersama Abdullah dan Abu Musa. Kata Abu Wa'il rahimahullah. Aku lagi duduk-duduk bersama Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala, dan kemudian mereka berdua berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min baini yaday sa'ah ayyaman." Sesungguhnya kelak di dekat-dekat hari kiamat akan ada masa-masa yurfa'u fihal ilm, yang dimana ilmu di masa tersebut dihilangkan. Wa yunzalu fihal jahl, dan justru diturunkan di masa tersebut kejahilan. Wa yakthuru fihal haraj, dan akan terjadi banyak haraj.
Akan terjadi banyak haraj. Haraj yakni apa? Yakni al-qatl, pembunuhan sembarangan, pembunuhan sembarangan. Ini semakin dekatnya hari kiamat. Di sana lain Rasul bilang sampai hatta la yadri al-qatil fima qatal wa la yadri al-maqtul fima qutil. Sehingga seseorang yang ngebunuh nggak lagi dia tahu kenapa aku ngebunuh. Yang dibunuh ini nggak tahu kenapa gue dibunuh. Sampai begitu nanti. Ya? Permusuhan yang sampai nggak jelas sehingga seseorang membunuh nggak tahu dia alasannya, seseorang dibunuh nggak tahu dia alasannya. Ya? Dan diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqbadal ilm, sehingga direnggut keilmuan, yakni ditiadakan keilmuan dari umat. Sehingga para umat sendiri tidak tahu mana yang hak, yang memang sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga direnggut keilmuan. Wa takthuru az-zalazil, dan kemudian banyak terjadi gempa-gempa. Gempa di antara dekatnya hari kiamat berarti banyak ya? Ender, ya, lini, gempa-gempa. Wa yataqarabuz zaman, dan waktu cepat berlalu. Yataqarabuz zaman, zaman semakin dekat, yakni waktu cepat berlalu. Wa tadhharul fitan, dan banyak muncul fitnah-fitnah. Wa yakthurul haraj, dan banyak terjadi al-haraj, wa huwal qatl, yaitu pembunuhan. Hatta yakthura fikumul mal, sehingga banyak harta pada kalian, fayafid, dan bahkan melimpah harta pada kalian. Itu justru diantara ciri-ciri kiamat. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Berbicara tentang ujian yang ditimpa oleh yang ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, bertahan sabat di atas agamanya. Tidak lepas dari berbicara tentang semakin sedikitnya ilmu sehingga manusia mengetahui, sehingga manusia justru mengikuti kejahilan, bukan mengikuti ilmu, dan malah memusuhi ilmu dan para ahli ilmu justru. Oke? Nah, berbicara demikian tidak lepas memang dari keterasingan Islam. yakni keterasingan Islam yang hak, yang murni sebagaimana datang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa dapat menghubungkan kenapa semua itu terjadi satu sama lain. Ini hakikatnya memang sepaket. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf telah mengkhabarkan semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang ingat-ingat, yang lupa-lupa. Wa mata'irun yaqlib bi janahihi fis sama illa walana khabar minhu illa walana anhu khabar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah seekor burung pun mengepakkan sayapnya di langit kecuali pasti kita punya kabar tentang hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Dan betapa beruntung mereka yang meniti petunjuk dan mengumpulkan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ia memperdulikan keselamatan dirinya di dunia maupun di akhirat, sehingga dia mencari apa yang memang datang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbicara demikian memang tidak terlepas dari berbicara yang sebagaimana kita tekankan awal tadi, keterasingan agama yang hak, memahami agama, cara memahami agama yang hak, ya, sebagaimana datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak yang mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, banyak. Banyak yang mengaku memeluk agamanya, namun cara mereka memahaminya tidak sesuai dengan yang datang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga terasinglah mereka yang mengikuti metode beragama atau manhaj yang memang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terasing. Dan karena asing dan berbeda dengan umumnya manusia, otomatis dimusuhi dan dibuli. Pasti. Ya? Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membicarakan keterasingan, Al-Imam rahimahullah membawakan sebuah ayat, dan ini menampakkan betapa pemahamannya yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Falau kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kalian dahulu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yakni orang-orang yang punya akal dan pemahaman yang baik, yang mengingkari kerusakan di muka bumi, kecuali hanya sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, yakni dari pengikut para nabi yang kami utus. Ya, yang di setiap nabi dan rasul yang Allah utus, alaihi wassalatu wassalam, pengikutnya yang beriman kepadanya itu sedikit. Banyak yang manusia kufur kepadanya, sehingga dari situ Allah turunkan azab dan azab ke atas mereka. Yang mengikutinya itu hanya sedikit dari dulu. Ya? Dan orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang dilimpahkan ke atas mereka. Mereka nggak memperdulikan itu. Mereka hanya mementingkan kehidupan duniawi dan bunga-bunganya, nikmat-nikmatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mujrimin, yang berbuat dosa. Surat Hud ayat 116. Demikian digambarkan memang sunnatullah. Sejak dari zaman ke zaman. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi ada yang ngikutinnya seumat. Seorang nabi ada yang ngikutinnya cuma berapa orang. Ada yang 4 orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Musa alaihissalam, Isa alaihissalam yang beriman kepadanya ini cuma berapa? Hawari 12. Itu pun berkhianat 1. Iya kan? Nuh alaihissalam yang beriman kepadanya berapa? Seperahu. Cuman seperahu nih. Dakwah 950 tahun. 9,5 abad. Yang beriman cuman seperahu. Itu juga campur sama binatang-binatang. Buat next chapter. Iya kan? Buat babak kehidupan bumi selanjutnya. Iya kan? Sedikit. Di antara nabi ada yang 2 orang. Di antara nabi dia yang dibangkitkan cuma 1 orang pengikut. Di antara nabi ada yang dibangkitkan tanpa pengikut sama sekali. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul haq yang memang mengikuti nabi sedikit, nggak aneh. Nggak aneh. Ya? Wa ahlu sunnah alladzina yumayyizunaha min ahli al-ahwa wal bid'ah fahum ghuraba. Nah, demikianlah ahlu sunnah. Yang membedakan, yang terbedakan mereka dari para ahlul bid'ah. Ya, yang beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka tuh. Ahlu sunnah itulah yang dimaksud dengan ghuraba. Orang-orang yang terasingkan. Wadda'una ilaiha asabiruna ala adzal mukhalifina hum ashad haula ghurba. Dan di antara ahlu sunnah yang memang bergerak untuk berdakwah menyerukan manusia kepada sunnah, itu lebih lagi ghuraba. Lebih sedikit lagi. Jadi ahlu sunnahnya dikit. Dan ahlu sunnah yang emang berdakwah menyeru manusia kepada hak yang mereka yakini dan mengingkari kebatilan yang ada, itu asyaddu ghurbah. Lebih sedikit lagi. Lebih asing lagi. Nggak? Walakin haulahum ahlullahi haqqa. Tapi mereka lah itu hakikatnya ahlinya Allah. Fala ghurbata alaihim. Dikarenakan mereka bersama Allah, maka hakikatnya mereka tidak bersendirian. Wa innama ghurbatuhum bainal aktsarin. Keterasingan mereka dan sedikitnya mereka itu di antara kebanyakan para manusia. Alladzina qala Allahu azza wa jalla fihim, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala toh gambarkan para manusia, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian taati, apabila kau taati, ikuti. Apabila kau ikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya Allah. Berarti banyak sama dengan sesat dan menyesatkan. Itu artinya gitu. Sedikit sama dengan selamat, artinya begitu. Nah, dibilang sedikit dan terasingkan, itu di antara mereka, di antara para manusia. Tapi apakah mereka bersendirian? Tidak, mereka bersama Allah. La ghurbata alaikum. Hakikatnya demikian. Di antara para manusia mereka sedikit terasingkan. Faulaika humul ghuraba minallah wa rasuluhu wa dinih. Dan kebanyakan para manusia itulah yang tersesatkan itu, mereka itu hakikatnya yang terasingkan dari Allah, terasingkan dari Rasulnya, terasingkan dari agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurbah al-muhishah
wa in kanu humul ma'rufin al-musyar ilaihim. Dan keterasingan mereka, keterasingan para ahlul batil tadi, di mana mereka terasingkan dari Allah, dari Rasulnya, dari agamanya, ini terjauhkan. Oke? Keterasingan mereka itu adalah keterasingan yang benar-benar menyiksa dirinya. Kalaupun mereka ditunjuk oleh manusia, yakni dielu-elukan oleh manusia. Wa fis sahihain, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah bagi mereka orang-orang yang terasingkan. Nah, ini perlu dipertemukan hadis-hadis yang ada. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain berkata, "Yushik an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalah 'ala qas'atiha." Hampir datang sebuah masa di mana umat-umat yang ada akan membuli kalian, mengkeroyoki kalian, menggerogoti kalian sebagaimana hewan-hewan buas menggerogoti korbannya nih, buruannya, mangsanya. Oke? Rasul menggambarkan itu akan terjadi nanti. Sahabat bertanya, kenapa kok bisa gitu? Kok bisa kita dibuli nih? Ya kan? Awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah karena jumlah kita nanti sedikit ya Rasulullah di masa tersebut? Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "La, bal antum katsir." Enggak, justru kalian banyak pada saat itu. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail. Tapi banyaknya kalian adalah bagaikan buih-buih yang ada di lautan. Yani di pinggir-pinggir pantai kalau kita lihat ombak-ombak nih di sekitar karang-karang itu begitu banyak buih-buihnya kan. Tapi ya, kalaupun banyak begitu, ke bawah arus ke kanan dan ke kiri terangkat dan terhempaskan di karang, nggak punya kekokohan. Terus ikut kemana arus membawanya. Demikian buih kalaupun banyak. Syuf. Dan hadis ini masih panjang. Tapi yang kita mau pertemukan adalah katanya Muslim jadi banyak, tapi katanya jadi sedikit. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mempertemukan ini? Islam datang dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah mereka yang terasingkan. Mempertemukannya gimana? Nah, kita memahaminya dengan al itu, ja'a al-Islam. Al ini ada penekanan. Bukan ja'a Islam, bukan Islam datang any Islam yang manapun, bukan begitu Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ta'rif di situ, ada ma'rifah, lagi menegaskan bahwasanya al-Islam. Al-Islam yakni Islam yang ini yang aku datang kepadanya, yang aku datang dengannya. Ada al di situ. Islam yang murni nih, yang aku datang dengannya, itu datang dalam keadaan asing. Ini keterasingan pertama. Yakni di antara kaum musyrikin. Dan suatu saat, yakni Islam yang ini akan kembali menjadi asing. Tapi di antara banyaknya manusia yang bersyahadat. Awas. Di antara banyaknya para kaum muslimin. Keterasingan kedua, al-ghurbah ats-tsaniyah, dibilang gitu, adalah di antara para kaum muslimin. Yang banyak mereka berislam, syahadat, sholat, dan lain-lain. Namun metode berislamnya, enggak sebarang Islam yang aku datang dengannya ini. Tuh gitu. Zen? Ini paham kita maksudnya terasing seperti apa ya? Jadi ja'al islamu ghariban atau bada'al islamu ghariban. Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, dan akan kembali menjadi asing. Maka berbahagialah mereka yang terasingkan. Terasingkan yakni mereka yang memeluk metode beragama sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam al-musaffa, Islam yang murni. Sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjauhkan dari perubahan dan inovasi manusia. Ya. Terjauhkan Islam tersebut dari perubahan-perubahan dan inovasi-inovasi manusia. Ya. By the way, inovasi ini bahasa Arabnya bid'ah. Ya. Ya, ahlul bid'ah innovators. Iya. Ya kan? Inovasi dalam perkara agama, dalam perkara dunia inovasi bagus gak? Bagus, karena emang belum sempurna dunia mah. Emang belum sempurna. Nah, inovasi atau tambahan ziyadah buat sesuatu yang udah sempurna jadinya negatif. Sebagaimana air yang udah penuh nih, air udah penuh. Ditambahin, jadinya apa? Luber-luber tuh positif negatif. Fitrahmu mengatakan apa? Negatif.
Tambahan untuk sesuatu yang udah sempurna, negatif. Kalau belum sempurna, dia masih setengah. Terus kita tambahin sampai penuh. Positif gak? Positif. Demikian agama. Allah berfirman, Qad akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti kalian tempatkan sebagai sesuatu yang udah sempurna, apa belum sempurna sehingga perlu diinovasi dan ditambahin di agama. Ya? Wa fi silsilah as-sahihah, dan di dalam silsilah sahihah dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban." Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana di awal mulanya. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang asing tersebut. Yani orang-orang yang mengikuti kemurnian agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang asing ya, itu orang asing, bukan bule maksudnya. Ya. Qil man hum ya Rasulullah? Saha eta? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa para ghuraba itu ya Rasulullah? Qal, Rasul bersabda, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Mereka yang berbuat islah ketika manusia berbuat ifsad. Udah kesel ya gua kalau ngomong gitu. Mereka yang berbuat islah saleh ketika manusia berbuat kerusakan. Oke? Yani mereka yang menghidupkan dan melakukan sunnah ketika manusia melakukan kebid'ahan. Artinya itu. Syuf. Faman kana yarju liqa rabbih fal ya'mal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbiha ahad. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya kelak, maka agar dia beramal dengan amal yang saleh dan tidaklah dia mempersekutukan Tuhannya di dalam ibadahnya. Begitu kan? Nah, ini syarat diterimanya sebuah amalan, yaitu apa? Tidaklah ia mempersekutukan Allah, yakni apa tuh? Tauhid, syarat pertama. Dan agar ia beramal amalan yang saleh, yakni ittiba, yang sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Itu define-nya, itu definisinya. Zain? Alladzin yuslihun. Siapa tuh ghuraba? Mereka yang berbuat saleh idza fasadan nas. Mereka yang berbuat saleh, yakni mereka yang berada di atas sunnah, melakukan sunnah, menghidupkan sunnah, mendakwakan sunnah ketika manusia berbuat. Kalau berbuat sunnah adalah perbaikan, berbuat islah, maka berbuat bid'ah adalah kerusakan. Tuh, paling tepat diterjemahkan dulu gitu. Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Tuh. Al-ifsad, tuh, rusak. Wa fi riwayah ukhra fi sahihah, dan di riwayat lain yang sahih qil, dikatakan, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa para ghuraba tersebut ya Rasulullah? Qal, Rasul bersabda, "Nasun salihuna qalilun fi nasin su katsir." Para manusia yang berlaku saleh yang sedikit jumlahnya di antara para manusia yang berlaku buruk yang begitu banyak jumlahnya. May ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka itu jauh lebih banyak daripada yang mentaatinya. Yakni hatersnya lebih banyak daripada lovers. May ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka jauh lebih banyak daripada yang mentaatinya. Ya? Karena mereka yang membawakan hak pastilah tidak sesuai dengan umumnya selera manusia. Ya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi maqbarah, yakni kuburan, baqi. Ikhwah, yakni di sini kita mau katakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang sedikit itu, yang ditakdirkan berada di atas jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersama para salafus saleh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama para salafus saleh dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaganya kelak nanti. Ya,
kita beriman kepadanya dan kita berjuang bertahan, mempertahankan idealisme ini, hak ini, manhaj ini. Padahal kita nggak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah ikhwan, kita adalah saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kuburan, kemudian Rasul berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Perhatikan hadis ini. Assalamualaikum wahai negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami segera akan menyusul kalian. Wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Kemudian Rasul berkata, duhai andai saja aku telah melihat para saudara-saudaraku. Andai saja kita melihat para saudara-saudara kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini para ikhwanmu ya Rasulullah? Rasul berkata, antum ashabi, kalian para sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, adapun ikhwan kami, alladzina lam ya'tu ba'd, adalah mereka generasi yang belum datang. Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana kelak engkau ya Rasulullah mengenali umatmu yang belum kau lihat, yang belum pernah kau lihat, tapi kau tahu itu adalah umatmu ya Rasulullah? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan lahu khayl ghur muhajjalah baina dhahrai khaylin dohmin bohmin alla ya'rif khaylah? Tidakkah kalian tahu bagaimana kalian mengenali dan membedakan kuda kalian yang satu dari yang lain? Oke? Itu ada tanda-tanda putihnya. Entah putih di jidatnya, pola putihnya kayak apa, atau di dengkulnya, atau di sikutnya ada putihnya kuda tuh. Nah, ngebedain kuda kita sama kuda orang dari warnanya dan dari tanda putihnya itu. Begitu kan? Nah, demikian aku mengenal umatku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Mereka nanti kelak datang dengan tanda-tanda tersebut, yakni tanda-tanda bekas wudunya terang. Oke? Karena syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan wudu. Nanti bekas wudunya, anggota wudunya terang. Oh, itu umatku berarti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana farratuhum 'ala al-haud, dan aku menunggu mereka di telaga, yakni al-Kautsar. Ala la yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadal ba'irud dalu unadihim ala halum. Ketahuilah sungguh kelak nanti di antara umatku ada yang dihalau dan dijauhkan dariku, yakni para malaikat menghalaunya dan menjauhkan umatku ini dariku sehingga mereka nggak bisa menghampiriku di sini, sebagaimana dijauhkan seekor onta yang tersesat, dijauhkan sebagian umatku dariku dan aku terus berseru, ala halum, kemari, kemari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqil, fayuqal, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah merubah agamamu sepeninggalmu. Iya, umatmu wudu, tapi sesungguhnya mereka telah merubah agamamu sepeninggalmu. Fa'akul, maka aku pun berkata, suhqan, suhqan, yakni ba'id, ba'id, jauh, jauh. Makanya sampai sekarang kalau ada tawon, pahit, pahit. Gitu. Itu dari ba'id, ba'id. Ya. Jauh, jauh. Di sanad lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian umatnya kok dihalau darinya, dijauhkan, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi haula ummati, ya Rabbi itu masih umatku kok, masih umatku. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu muhdats yang mereka perbuat sepeninggalmu. Wa kullu muhdatsatin, itu diantara syu'umul bidah, dijauhkannya seseorang dari rendezvous, dari berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mereka telah melewati rintangan-rintangan mereka, udah dihisab, udah dimizan, dan udah melewati jembatan, udah tinggal ketemu Rasul. No, di telaga dibalikin lagi ke sono gara-gara ternyata melakukan bid. Padahal udah melewati rintangan-rintangan hari akhir. Dibalikin lagi ke sono, dikemanain? Mesti diberesin dulu tuh urusan.
Kemanain lagi berarti kalau nggak bisa nyamperin Rasul? Masa disebut wa kullu dhalalah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk kaumnya, termasuk kaum dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang bertahan di atas jalannya. Kalaupun kita sedikit, kalaupun may ya'sihim aktsar mimma yuti'uhum. Kalaupun yang memaksiati kita jauh lebih banyak daripada yang menuruti kita. Kalaupun sedikit, kalaupun dibenci, dicaci, dimaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di zumrah bersama para sahabat radhiyallahu anhum, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang tercatat bertahan di atas sunnahnya, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang tercatat, sebagai orang-orang yang menyeru kepada tauhid dan mengingkari kesyirikan, menyeru kepada sunnah dan mengingkari kebid'ahan. Allahumma ja'alna minhum. Wa fi sahihil jami' aidan, dan juga di sahihil jami' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum zamanu sabrin lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan minkum." Bahkan Rasul berkata kepada para sahabat, sesungguhnya nanti sepeninggal kalian akan ada zaman-zaman sabar, yakni zaman-zaman yang begitu berat. Yang dimana di masa tersebut orang-orang yang bertahan, berpegang teguh kepada agamanya di masa itu mereka mendapatkan 50 kali lipat pahala seorang syahid di antara kalian. Rasul ngomong sama sahabat. 50 kali lipat pahala seorang syahid di antara kalian. Bagi mereka yang bertahan di masa-masa sulit, mempertahankan agama, mereka mendapatkan pahala itu. Allahumma ja'alna minhum. Tapi ikhwati rahimakumullah, demikian materi yang kami sampaikan. Semoga menjadi nasihat dan menjadi charging keimanan untuk kita semua. Jadi nasihat untuk ana, untuk antum semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.